Baik, bismillah walhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas ad-darsul al-khamis asyara, ya, pelajaran ke-15 mengenai usrati atau keluargaku dengan materi tema yaitu usrati, keluargaku. Baik, kita lanjutkan ya. Langsung saja kita perhatikan ke buku kita ya. Nah, di sini kita akan mendapati adanya kotak ya atau kolom, yang dimana di dalam kotak ini atau di dalam kolom ini itu berisikan mufrodat. Mufrodat ialah kosakata, yang mana kosakata berikut ini adalah kosakata yang berkaitan dengan istilah-istilah atau sebutan-sebutan dalam anggota keluarga. Misal contoh, ya, di sini ada abi, ada akhi, ada jaddi, ada ammi, ada kholi, kemudian ada ummi, ukhti, jaddati, ammati, wa kholati. Nah, dari kosakata ini ada yang serupa namun tak sama, ya, yang sekilas serupa tapi tak sama. Seperti contoh ya, di sini ada ammi wa kholi. Ammi dan kholi itu secara makna sama, ya, secara makna sama, diterjemahkan sebagai seorang paman atau kalau bahasa kita ya. Namun letak perbedaannya adalah ammi adalah dari sisi pihak keluarga ayah, sedangkan kholi dari sisi atau dari pihak keluarga ibu. Sama halnya dengan ammati dan kholati. Ammati yaitu bibi dari pihak keluarga ayah, dan kholati bibi dari pihak keluarga ibu. Nah, Masya Allah ya, ini diantara bentuk keindahan dari bahasa Arab. Ya, mungkin kalau di bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita ya, di Indonesia khususnya, atau misalnya di Jawa atau di Kalimantan dan misalnya, maka ketika kita menyebutkan ini saya misalkan gitu ya, atau ini bibi saya, maka orang yang mendengar kita atau orang yang kita ajak bicara pasti mereka masih belum ngeh, belum paham ini yang dimaksud siapa, dari pihak ayahnya kah atau ibunya kah, atau jangan-jangan ini bukan dari pihak kerabat ya, karena kan memang ada yang sebagian daerah itu ketika memanggil orang yang nggak dikenal ya, kadang untuk panggilan akrabnya itu bukan bapak atau ibu tapi pakai dan tante biasanya ya, ada sebagian seperti itu. Nah, sama halnya dengan bibi ya, di saat kita mengatakan ini bibi saya ya, itu pasti orang yang kita ajak bicara masih belum bisa paham langsung ngerti apakah yang dimaksud ini adalah bibi dari ibunya atau bibi dari ayahnya, atau bisa jadi bibi yang bukan dari pihak kerabat. Nah, namun kalau di bahasa Arab ya, ini Masya Allah ya, indahnya bahasa Arab itu ketika ada orang yang mengatakan hadza ammi, ini saya, atau ini adalah paman saya, maka dia paham bahwasanya yang dimaksud itu adalah paman dari pihak ayahnya. Atau misalnya wahadhihi ammati, wahadhihi kholati, langsung paham, oh itu bibinya dari pihak ayah dan yang satunya bibi dari pihak ibunya. Masya Allah ya. Apakah dalam bahasa Arab ada istilah dari pakde atau bude? La, ya, tidak ada ya. Jadi di dalam bahasa Arab tidak ada istilah pakde dan bude. Beda dengan kita memang ya. Kalau kita kan ada. Kalau yang disebut bude adalah saudara yang lebih tua ya, atau misalnya mbak ya, kalau kita kan mbak ya, mbaknya ibu misalnya atau mbaknya ayah itu bude
yaitu kakaknya ayah atau kakaknya ibu, ya sebutannya bude dan pakde. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada yang demikian. Jadi cukup menggunakan bibi, ya, dan paman, ya, bibi dan paman. Itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada juga kita dapati ada akhi dan ada ukhti. Ya, akhi dan ukhti itu dalam penggunaannya bisa digunakan atau diperuntukkan untuk saudara yang seiman. Misalkan, ya, ada kaum muslimin yang mereka saling bertemu, boleh memanggil ya akhi atau ya ukhti, wahai saudaraku, wahai saudariku. Boleh. Dan bisa juga digunakan untuk memanggil sebutan kakak beradik. Misalnya ada kakak yang memanggil adiknya ya akhi atau ya ukhti, ya boleh, sama saja. Namun apakah dibedakan Ustadz antara adik dan kakak, Ustadz? Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab itu tidak dibedakan. Kalau kakak harus begini, adik harus begini, enggak, sama saja. Sama-sama menggunakan akhi dan ukhti. Walaupun ada yang berpendapat untuk kakak ditambahin al-kabir, misalnya akhil kabir, itu kakak. Kemudian as-saghir untuk adik, akhi saghir. Ya, namun kalau yang saya ambil, yang saya pilih adalah dia tuh saya lebih mengambil pendapat yang mengatakan yaitu tidak perlu diberikan imbuhan al-kabir maupun as-saghir. Nah, baik, kita lanjut dulu ya. Rihal ammi, kholi dan ammati serta kholati sudah paham insyaallah ya. Kita lanjut. Nah, kita dapati di sini ada ismi, ismuka, ismuki, ismuhu dan ismuha. Ismi artinya adalah namaku, kemudian ismuka adalah namamu, kamu laki-laki, kemudian ismuki namamu, engkau perempuan, dan ismuhu serta ismuha namanya dia laki-laki dan dia perempuan. Kita sekarang mulai mengenal yang namanya domir, ya. Domir mutatsil. Domir itu adalah kata ganti orang. Yang dimana kata ganti orang itu ada dua, ya, munfasil dan mutatsil. Cuman yang kita bahas sekarang ini adalah mutatsil, dan saya tidak akan membahas lebih jauh, lebih dalam, ya, karena nanti bakal memakan waktu yang sangat panjang, dan ini sekedar sekedar penjelasan singkat saja, ya. Sekarang ada ismi, ismuka, ismuki, ismu dan ismuha. Nah, yang huruf yang saya beri warna ini adalah domir, ya, domir dari tiap kata. Maaf, ini ada yang kurang lurus. Nah, ismi bermakna namaku. Ya di belakang dari kata ismun itu adalah domir atau kata ganti untuk orang pertama yang bermakna saya. Sedangkan ismuka dan ismuki itu adalah kata ganti orang bentuk kedua, ya, atau orang yang diajak bicara, orang yang diajak ngobrol. Ditandai dengan huruf al-kaf di belakangnya, ya, ada huruf kaf di belakangnya. Untuk ismuka yang berharokat fathah itu menunjukkan mudzakkar, engkau laki-laki. Adapun ismuki menunjukkan engkau muannas, engkau perempuan, ya. Lalu ada ismu dan ismuha. Huruf ha, ya, hu dan ha di belakang itu adalah domir bentuk orang ketiga, orang yang sedang dibicarakan atau orang yang tidak ada di tempatnya, yang berada di tempat lain, yang dimana intinya adalah orang tersebut adalah orang yang sedang dibicarakan. Nah, ini bisa diperhatikan, ya. Ini tadi sudah saya buatkan ringkasan sedikit, ya, mengenai penjelasan domir. Domir itu artinya adalah kata ganti, ya. Kata ganti bisa kata ganti orang maupun kata ganti benda.
Nah, untuk yang orang pertama disebut al-mutakalim ya. Al-mutakalim itu ditandai dengan adanya huruf ya di belakang. Nah, kemudian orang kedua disebut juga dengan al-mukhatab. Al-mukhatab adalah istilah untuk kata ganti orang kedua. Ditandai dengan adanya huruf kaf di belakang. Ya, udah ada huruf kaf. Untuk yang berharokat fathah maka ini mudzakkar. Adapun yang berharokat kasrah maka ini muannas ya. Ingat, orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Sedangkan orang yang ketiga atau al-ghaib adalah orang yang sedang dibicarakan. Apa tandanya? Ditandai dengan adanya huruf H. Ya. Adanya huruf H. Untuk H biasa yang seperti ini, hu ya. Ini menunjukkan mudzakkar. Adapun untuk yang H dengan fathah maka itu muannas. Nah, ya, saya berikan contoh mudahnya. Misalkan di sini abi. Abi itu berasal dari kata abun. Abun itu bermakna ayah. Maka ketika dia disandarkan dengan domir ya atau al-mutakalim orang pertama, maka dia akan berubah menjadi abi yang bermakna ayahku. Asalnya dia adalah abun ya, ayah atau bapak. Maka ketika ditambah dengan ya al-mutakalim atau ya domir orang pertama, maka dia bermakna ayahku. Misal contoh lagi ya, misal dengan mufrad yang sama abun, ketika dia disandarkan dengan domir al-mukhatab orang kedua, misalkan ayahmu ya, munya ini adalah engkau laki-laki misalkan, maka akan menjadi abuka, ayahmu. Loh, Ustadz, itu kok ada wawunya ya? Nah, jangan diperhatikan terlebih dahulu wawunya. Kita kesampingkan dulu ya. Ya, biar nggak pusing ya. Karena ada pengkhususan untuk abun, itu ada pengkhususan ya, ditambah ya. Abuka, atau misalkan contoh yang lebih mudah, misalkan gini. Misalkan buku ya, buku. Nah, ada kitabun, kemudian disandarkan dengan domir al-mutakalim, maka menjadi kita buka ya, bukumu. Misalkan hadza kita buka, ini bukumu ya, ini bukumu ya. Maaf insyaallah ya. Jadi saya ulangi ya, kita sekarang mulai mengenal domir ya. Kita mulai mengenal yang namanya domir, kata ganti, bisa untuk kata ganti orang maupun kata ganti benda. Namun yang kita pelajari saat ini adalah kata ganti orang. Orang pertama atau disebut sebagai al-mutakalim ditandai dengan adanya huruf ya di belakang. Adapun orang yang kedua atau al-mukhatab ditandai dengan adanya huruf kaf. Dan orang yang ketiga atau al-ghaib ditandai dengan adanya huruf H. Nah, mafhum insyaallah ya. Ya, seperti contoh ini asalnya adalah abun, ketika ditambah dengan ya dinisbatkan kepada orang pertama maka bermakna abi, adalah ayahku. Nah, sebagaimana di sini ismu ya, asalnya adalah ismun ya. Asalnya adalah ismun. Ismun itu artinya nama ya. Nah, dengan hu dia laki-laki menjadi ismuhu. Ismu namanya dia laki-laki. Misalkan siapa? Ismuhu Muhammad misalkan.
namanya Muhammad. Nah, mafhum ya insyaallah ya. Ismi namaku, ismuka namamu, kau laki-laki dan kau perempuan, dan ismuha ya namanya dia laki-laki dan dia perempuan. Nah, kita lanjut dulu. Paham insyaallah ya, sama halnya dengan ini tadi. Ya, sama halnya dengan ini yang di atas. Ada abi, ada akhi, ada jaddi, ada ammi dan kholi ya. Di situ semua berakhiran dengan ya. Maka ya di situ adalah ya domir mutakallim. Ya kata ganti orang pertama yang bermakna saya atau diriku. Nah, kita lanjut terlebih dahulu ya ke halaman berikutnya. Nah, kita sekarang mendapati adanya naskah atau bacaan ya. Bacalah baca di bawah ini. Nah, ini untuk latihan membaca saja ya supaya membacanya lancar ya. Usroti, keluargaku, ismi Faisal, ana tolibun ya. Namaku Faisal, aku seorang siswa. Hadihi usroti, ini keluargaku. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan ini coba. Ada hadza abi ya ismuhu Muhammad huwa muhandizun. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada kata ismuhu. Hu-nya, hu di sini ya. Hu di sini dia kembali kepada siapa? Kembali kepada al-abu atau ayah. Ya, kembali kepada ayah. Hadza abi, ini ayahku namanya Muhammad. Ya, kemudian di sini juga ada huwa. Huwa di sini kembali ke siapa? Kembali ke abi, ayahku lagi. Ya, atau al-ab. Ya. Jadi hu dan huwa itu sama-sama domir, kata ganti. Cuman bedanya hu itu kata ganti yang bersambung dengan isim sebelumnya atau isim yang disandarkan, dan huwa adalah kata ganti yang tidak bersambung. Kalau istilah Arabnya domir munfasil. Ya, cuman saya tidak akan membahas lebih panjang mengenai domir ini dikarenakan agar untuk mempersingkat waktu dan untuk bisa fokus ke materi yang sedang kita bahas saat ini. Baik ya, untuk selebihnya ini hanya latihan membaca ya, untuk memperlancar dalam membaca naskah dalam berbahasa Arab atau memperlancar latihan dalam dalam mengenal lebih jauh dan mengerti lebih jauh mengenai domir-domir munfasil maupun mutatsil. Bagaimana penggunaannya dan bagaimana membacanya lah. Disinilah ini tempat untuk mempraktikkan membacanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang belum difahami dan ada yang ingin ditanyakan, maka bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya di WhatsApp group, atau bisa juga bertanya secara langsung di WhatsApp yang ada. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.